Masya Allah, ini ya, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kompilasi, video kompilasi proses pemborongan atap baja ringan. Dari proses pertama adalah before, yaitu proses survei. Nah, survei adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur, mengetahui medan, serta berkomunikasi aktif dengan pelanggan atau pemesan. Survei ini sangat penting karena apa? Karena survei itu adalah sebuah cara untuk mengetahui kondisi real dari sebuah proyek. Fakta, data, itu adalah kuncinya. Kebanyakan klien kami memesan melalui online. Cuma kalau proyek seperti ini nggak bisa yang namanya dilakukan secara online saja. Kita harus turun ke lapangan, langsung mengukur, mempelajari kondisi sekitar, dan itulah data dan fakta survei. Nah, seperti yang kita lihat pada video kali ini, kita survei. Ini adalah video survei sebuah rumah, borong atap rumah di Ngeringo, Jaten, Karanganyar. Contohnya kita akan mengetahui temboknya bagaimana itu, apakah sudah finishing atau belum. Terus kemudian kita berkomunikasi juga waktu itu dengan tukang yang sedang membangun bangunan tembok itu. Hal ini dilakukan agar terjadi sinkronisasi maksud dan tujuan dari owner, kemudian tukangnya, berikut juga maksud dari apa yang dilakukan tukang, sehingga kita ke depan bisa langsung memasang match dengan pekerjaan tukang tadi, tukang bangunan maksudnya. Nah, begitu juga dengan ini ya. Video ini kali ini adalah project di sebuah perumahan di mana ini ya? Di Karanganyar. Ada rumah yang seorang developer yang mempercayakan kepada kami untuk memborong perumahan atau unitnya terkait dengan atap, pekerjaan atap baja ringan. Ya, begitu juga dengan video kali ini, yaitu pemborongan atap, survei pemborongan atap di wilayah Ngeringo. Ya, di wilayah Ngeringo juga di wilayah Jaten Permaindah. Tidak jarang kita menemui beberapa proyek yang bersamaan dengan pekerjaan lain seperti pengeboran sumur. Terus kemudian seperti juga proyek ada juga bebarengan proyek pendudukan tanah. Nah, itulah kadang-kadang kita juga harus bersabar. Bagaimana pekerjaan itu harus dilakukan kapan setelah pekerjaan mereka selesai. Baik teman-teman, kali ini yang kita lihat di sini adalah survei, masih dalam video survei. Survei ini adalah rumah di Jati, Karanganyar. Ada seorang owner yang tinggalnya di Jakarta pekerjaannya, tapi mempunyai rumah di Jati, Karanganyar, sehingga mempercayakan pengerjaan atapnya kepada kita, dan kita melakukan survei terlebih dahulu mengenai bangunan tersebut. Ternyata kalau rehab itu pekerjaannya lebih banyak daripada kalau membuat baru. Kalau ngerehab itu biasanya kita menurunkan atap dulu, terus kemudian meneliti mana-mana yang sudah keropos, mana-mana bagian yang tidak mensupport untuk dipasang. Nah, pekerjaannya double teman-teman kalau mengerjakan rehab sebuah rumah itu.
Jadi pekerjaan bongkar dan pekerjaan pasang, gitu ya. Teman-teman yang saya hormati, survei ini tidak cuma untuk mengetahui ukuran, tapi juga untuk mengetahui kondisi atapnya waktu itu bagaimana. Apakah bahan-bahan yang di sana sudah aus atau keropos, sehingga menyebabkan kita harus lebih berhati-hati ketika memasang rangka atap baja ringannya, ya. Mungkin itu untuk video survei. Lanjut kemudian kita pada tahap proses produksi, ya. Sehingga ketika kita melakukan proyek baja ringan ini, kita tidak langsung produksi di lokasi, namun kita melakukan perangkaian, ngerangkai atap ini, konstruksinya di bengkel, ya, gitu. Sehingga ketika nantinya di lokasi pemasangan lebih cepat, karena kalau sudah dirangkai di bengkel, pasangannya pun, memasangnya pun juga lebih cepat. Nah, sebagai contoh adalah pembuatan rangka ini dan kuda-kuda. Kerapatannya pun harus dijaga. Kalau kami minimal itu menetapkan kuda-kuda itu adalah 80 cm jarak antar kuda-kuda. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya baja ringan itu kan sebetulnya tidak sekuat besi dan kayu, maksudnya kuatnya, ya. Baja ringan itu cenderung lebih lentur karena ada kandungan logam mirip aluminium, ya, aluminium. Dan keunggulannya tidak berkarat, ya, kalau tidak berkarat, sehingga menggunakan baja ringan ini merupakan sebuah alternatif solusi dari besi dan kayu, gitu ya. Kenapa tadi ya kuda-kudanya kok 80 cm? Kalau lebih kurang dari kurang maksudnya, kalau kelebihan misalnya 100 ke atas, itu nanti bahannya berbeda. 80 cm itu mampu untuk menopang atap dari genteng tanah liat 80 cm. Sedangkan di atas 100 itu ataupun 90, 100, 110 itu digunakan untuk menopang atap dari bahan multi roof atau genteng pasir yang lebih ringan, sehingga jarak kuda-kuda 100 itu masih bisa menopang berat dari genteng multi roof. Baik teman-teman, ini adalah salah satu contoh kita berada di tempat pekerjaan atau di lokasi proyek atap baja ringan. Proyek ini ya berada di mana ya? Di Jaten, tepatnya di Perumnas Palur. Ya, di Perumnas Palur. Sehingga kita mengerjakannya begitu dekat dari bengkel Kayamara, ya. Dan mobilitasnya juga tidak begitu sulit, sehingga ya. Nah, ketika kita berada di lokasi proyek, kita harus benar-benar berhati-hati dan detail, karena setiap proyek atau setiap lokasi itu memiliki kasus yang berbeda-beda. Ada kasus, ada sebuah lokasi yang dulunya adalah sekolahan, sehingga karena saking lamanya bahan-bahan rangka atapnya yang dari kayu itu sudah keropos, sehingga kita harus mengambilnya semua, membuang, membersihkannya, dan ini menjadi pekerjaan tambahan lagi untuk proyek atap baja ringan.
Kemudian kita harus berhati-hati soal ukuran. Ukuran yang keliru, ya, ukuran yang keliru itu akan menyebabkan perevisian, sehingga tidak sesuai dengan yang direncanakan di awal. Begitu. Seperti contoh ini ya, ini adalah sebuah proyek atap baja ringan yang dilakukan di gedung pelatihan, lembaga pelatihan, lupa saya, lembaga pelatihan di Banaran kalau nggak salah. Nah, lembaga pelatihan di Banaran. Nah, kalau yang ini lokasinya di MTA kalau nggak salah, di MTA Ngeringo, Jaten 2. Kami dipercaya untuk memborong atapnya, pekerjaan atap oleh pengurus setempat, sehingga kami pun melakukan pekerjaannya dengan baik dan sudah lancar. Sekarang sudah dibangun, sudah dikeramik dan sudah beroperasi untuk TK ya. Nah, teman-teman, terkadang ketika kita melakukan pekerjaan di lokasi itu, saking kan kerjaannya di atas atap dan panas, kita kurang fokus. Nah, maka untuk tukang saya sarankan untuk banyak-banyak minum air putih ya, sehingga tidak dehidrasi atau kekurangan cairan ya. Ketika kita mengerjakan ini sebuah rumah di perumahan Jaten Permai milik Bapak Tentara atau Bapak Abri, kami juga sering banyak minum air putihnya ya, agar menjaga tubuh senantiasa memiliki cairan. Nah, begitu saya rasa. Nanti kalau kurang cairan malah pada pingsan ini tukang-tukangnya. Ya, baik. Itu adalah beberapa contoh video-video yang berkaitan tentang proses produksi di lokasi baja ringan. Video ini cukup panjang teman-teman, ada 12 menit. Tidak apa-apa, yang penting puas. Oh iya, ini adalah pekerjaan atap di wilayah Palurwetan ini kayak nggak salah. Kalau Palurwetan atau Melian ya, Melian kalau nggak salah. Nah, ya di sana ini pekerjaan ini dilakukan dengan baik dan sudah terbukti sampai sekarang. Nah, jangan lupa kalau ingin memesan pemborong atap silahkan kunjungi website kami di kayamara.com. Nah, teman-teman, inilah salah satu contoh kita mengerjakan proyek atap baja ringan di lantai 2. Lantai 2 itu capeknya luar biasa karena harus naik turun ya, naik turun tangga, naik turun gitu. Nah, itu memakan waktu hampir 2 kali lipat dari biasanya. Nah, jadi lokasi ini, lokasi lantai 1 atau 2 itu sangat berpengaruh terhadap harga. Kami mengecas khusus untuk lokasi dengan bangunan berlantai 2. Baik teman-teman, ini salah satunya adalah video yang menginformasikan hasil jadi dari proyek atap baja ringan. Nih proyek atapnya, penggantian rangka itu juga tidak mudah ya. Ya, ini proyek ini waktu itu di Gonilan, Kartasura, di rumahnya Bapak Yusuf. Bapak Yusuf, sampingnya ada genteng multi roof, sampingnya punya Pak Yusuf, pakai atap dari tanah liat. Keuntungannya juga banyak, lebih kuat dan
tidak panas. Ya teman-teman, selanjutnya adalah video-video hasil jadi pemasangan rangka atap baja ringan. Tunggu dulu, nah, ini belum selesai. Kita lihat videonya setelah selesai itu bagaimana. Ya, Anda akan tahu bagaimana hasil dari pekerjaan pemasangan rangka atap baja ringan. Teret, ya ini ya. Ini adalah salah satu pekerjaan yang sudah jadi, pemasangan rangka atap baja ringan. Kami bekerja secara rapi. Nah, ini adalah gedung majelis MTA Jaten 2 yang sudah jadi, sudah ada aktivitas sampai sekarang. Ya, gitu dulu. Terima kasih.